Halo teman-teman, selamat datang di video edukatif seputar pendidikan. Saya Anissa Salsabila Puspita, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi calon guru seperti kita, yaitu psikologi pendidikan. Apa sih sebenarnya psikologi pendidikan itu? Kenapa ini begitu penting bagi kita sebagai calon guru? Dan bagaimana perannya di era teknologi modern seperti sekarang? Yuk langsung kita mulai bahas bersama. Baiklah, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu psikologi pendidikan? Secara sederhana, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar. Tapi tunggu dulu, ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di kepala siswa saat mereka membaca buku atau mendengarkan guru. Ini jauh lebih dalam. Psikologi pendidikan mencakup semua aspek yang mempengaruhi pembelajaran, termasuk cara berpikir kognitif, emosional, dan juga hubungan sosial. Menurut Wolfok tahun 2019, salah satu ahli psikologi pendidikan, proses belajar tidak hanya terjadi di kepala siswa. Ada banyak faktor lain yang ikut berperan seperti motivasi, lingkungan belajar, dan bahkan suasana hati siswa pada hari itu. Jadi, sebagai calon guru, kita tidak bisa hanya fokus pada materi pelajaran. Kita juga harus memahami kondisi psikologis siswa kita. Lalu, kenapa psikologi pendidikan ini penting bagi calon guru? Jawabannya sederhana, karena setiap siswa itu unik. Bayangkan, di satu kelas yang sama, ada siswa yang cepat mengerti materi hanya dengan membaca buku, ada yang butuh penjelasan verbal dari guru, dan ada pula yang baru paham setelah mempraktikannya sendiri. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan, kita bisa merancang strategi pembelajaran yang cocok untuk semua tipe siswa ini. Di era teknologi dan AI seperti sekarang, tantangan kita sebagai guru semakin besar. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak alat canggih untuk membantu pembelajaran, seperti aplikasi berbasis AI yang bisa menganalisis kemampuan siswa secara individual. Namun, di sisi lain kita juga harus berhati-hati agar teknologi tidak membuat siswa merasa terasing atau kehilangan interaksi sosial yang penting dalam pembelajaran. Menurut Selwyn tahun 2016, teknologi adalah alat, tetapi keberhasilannya bergantung pada bagaimana guru menggunakannya. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat contoh nyata bagaimana psikologi pendidikan diterapkan dalam praktik. Misalkan, kita sedang mengajar materi tentang permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Beberapa siswa mungkin langsung paham ketika melihat grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas barang. Namun, ada juga siswa yang kesulitan memahami konsep tersebut hanya dari grafik. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan, kita bisa mencari tahu akar permasalahannya. Mungkin siswa tersebut adalah tipe kinesthetic learner yang lebih mudah memahami konsep jika diajak bermain simulasi pasar. Misalnya, kita bisa membuat aktivitas kelas sederhana seperti pasar mini, di mana siswa berperan sebagai penjual dan pembeli. Dengan cara ini, mereka bisa melihat langsung bagaimana harga berubah berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran. Selain itu, teknologi juga bisa membantu. Misalnya, aplikasi pembelajaran berbasis AI bisa menganalisis pola kesalahan siswa dalam memahami materi ekonomi dan juga memberikan rekomendasi materi tambahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individunya. Namun, sekali lagi, teknologi ini tidak bisa bekerja sendiri. Guru tetap harus hadir untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan siswa dalam proses belajar. Inilah contoh bagaimana psikologi pendidikan dapat diterapkan dalam praktik nyata, terutama dengan dukungan teknologi modern. Jadi, apa yang bisa kita petik dari pembahasan ini? Pertama, psikologi pendidikan adalah alat yang sangat penting bagi guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Seperti yang dikatakan oleh Piaget pada tahun 1952, belajar adalah proses adaptasi mental yang aktif. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka juga memproses, menghubungkan, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Kedua, di era teknologi dan AI seperti sekarang, kita harus bijak dalam menggunakan alat-alat modern.
Teknologi bisa menjadi sahabat yang hebat, tetapi ia tidak bisa menggantikan peran guru sebagai pembimbing dan juga motivator. Sebagai calon guru, mari kita terus belajar dan mengembangkan diri agar bisa memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa kita nanti. Ingat, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter, membangun masa depan, dan menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia. Sekian, terima kasih.